Oke. Untuk sistem informasi keperawatan nanti yang di pertemuan 6 akan kita coba sampaikan kebutuhan database-nya apa. Database itu maksudnya apa? Basis data. Basis data itu kalau mungkin di Siato ya. Mungkin sederhananya kalau kalian sudah melakukan presentasi di Siato, itu di Siato kan kompleks itu. Dari data kalian selaku mahasiswa, kemudian ada data mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi. Hasilnya kalau dalam perkuliahan yang reguler itu kan kalian memilih mata kuliah yang mau diambil yang mana. Tapi kalau dasarnya sistem paket ya. Semester awal ini diberikan berapa itu biasanya di KRS-kan dari pihak admin. Ya. Kemudian ada segi SDM-nya atau tenaga pengajarnya. Kemudian nanti di dalam mengambilnya nanti ada proses transaksinya antar mahasiswa, mata kuliah dengan dosen, mahasiswa mengambil mata kuliah yang nanti akan diajar oleh dosen. Itu namanya basis data. Kaitannya dengan mahasiswa apa datanya? Ya mungkin ada nama, NIM, alamat, telepon dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan mata kuliah nanti mesti ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliahnya, kemudian ada SKS-nya, kemudian diajar jadwalnya apa gitu ya. Kemudian segi dosen mungkin ada NIDN-nya berapa, namanya berapa, kemudian alamat dan sebagainya. Itu namanya basis data. Kalau mungkin teman-teman sudah belajar Microsoft Excel ya, itu konsep sederhananya itu. Jadi data itu disimpan dalam tabel-tabel tersendiri. Nanti sesuai dengan entitas kalau namanya. Entitas itu yang dari mahasiswa, mata kuliah, dan dosen itu namanya entitas. Disimpan dalam sebuah tabel. Oke, kemudian nanti insya Allah kita pelajari di pertemuan ke-6. Sambil kalau di sela, kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Ini karena nguyak waktu. Semoga bisa tuntas nanti sebelum setengah 6. Oke, kemudian di pertemuan ke-7 nanti akan kita pelajari struktur query language dari basis data tadi yang kita buat. Nanti akan kita manipulasi datanya. Bagaimana kita sajikan di dalam sebuah tabel yang pakai PHP. Bagaimana kita filter yang menampilkan berdasarkan kriteria tertentu. Itu namanya SEL. Nanti di pertemuan 7 insya Allah kita pelajari. Di pertemuan ke-8 nanti bagaimana kita ubah atau mengoneksikan basis data tadi supaya bisa ditampilkan di web ya, di website yang kita buat. Di kode yang kita buat menggunakan kode PHP. Kemudian baru nanti pertemuan ke-9 sampai dengan 14 ini kita akan mendesain sebuah sistem keperawatan. Jadi dari data SDKI di sana kan ada diagnosanya apa, kemudian simptom. Ini beneran ada nih tempat dokumentasi. Ini ada sebentar. Nah, ini dari tabel dia kajian dulu ya. Dari pengkajian kita ada usia untuk masuk di data ya, data dari identitas sampai dengan C ya, C itu fisik kalau nggak salah. Kajian fisik. Oh ya, C pola fungsi kesehatan sampai dengan ini yang menurut siapa nih kodenya? Coding function health pattern ya. Ini kita wujudnya sistemnya lewat sini nanti. Mungkin ada beberapa metode ya nanti yang kita pakai lewat format pengkajian termasuk ya pendekatan pola fungsi kesehatan menurut Gordon. Nanti kita buat ini, kemudian nanti kita juga daftar SDKI-nya ini nanti kita buat dalam sebuah basis data. Dari kodenya ya, kode diagnosanya, nomor diagnosanya berapa, masalah keperawatannya apa, kemudian gejala. Kalau yang di awal tadi kan kita data dulu gejalanya. Gejala setelah diinput dipilih oleh perawat setelah melalui proses tanya jawab ya dengan pasien, nanti disimpan. Setelah disimpan nanti akan muncul secara otomatis masalah keperawatan yang dipilih tadi. Contoh yang dipilih gejala tentang sulit bicara, gelisah. Nanti secara otomatis muncul masalahnya, masalah keperawatannya. Oke, saya mute dulu ya. Yang lain biar bisa fokus mendengarkan. Kemudian setelah di data muncul masalah keperawatan apa saja,
Ya, dari masalah yang ada, nanti kita pilih 3 sampai 5 ya. Biasanya berapa kalau milih masalah yang mau dijadiin untuk tindakannya? Minimal 3, Pak, Oh, biasanya. 3. Ya, 3 minimal 3 kita nanti akan buat 3 ya. Maksimal ada berapa? Ada maksimal ya? Nggak ada, Pak, Oh, sebanyak udah ada. mungkin, Pak. Sebanyak mungkin sampai dengan pasiennya sembuh ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi sampai dengan mana tadi RPS dengan ini. Itu dalam membuat desain sistem pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14 itu diharapkan nanti sebuah sistem tadi dari pendataan pasien, kemudian gejalanya apa saja ditulis. Tapi datanya banyak ya. Mungkin nanti kalau bisa selesai, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mungkin kita sampel A sampai dengan C, tapi C tidak keseluruhan gitu ya. Karena ini datanya banyak, kemarin kita data hampir 200 berapa gitu ya. Ya kita butuhkan untuk pencatatan kerekaman semua data ini. Dari sini sampai sini. Banyak ya. Jadi data di tabelnya banyak sekali. Tapi kalau nanti waktunya tidak nyanda ya tidak semua, mungkin A sampai B plus C yang poin 1 sampai dengan 5 atau berapa gitu ya, yang nyanda aja. Karena polanya sama. Nanti kalau kalian ingin melanjutkan melengkapi silakan. Ya, lebih bagus. Tapi kan polanya sudah tahu caranya seperti ini. Oke, gitu. Jadi tujuannya sebentar. Saya lihatkan apakah sudah masih kesimpan enggak ya. Si localhost. Oh, ternyata belum ada di komputer saya. Nanti di pertemuan berikutnya saya siapkan. Oh, jadinya nanti seperti apa. Oke, saya kira itu pengantar untuk RPS-nya dulu. Sekarang kita sampaikan tentang pengantar teknologi informasi sampai dengan sistem informasi aslinya apa toh di dalam keperawatan itu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan disilakan saja. Sudah saya upload di di Seato itu setiap berapa menit kalian melakukan aktivitas dia logout otomatis ya, tidak usah khawatir tadi sudah saya logout atau belum gitu. Pertemuan 1, nah, presensinya ada 3 mahasiswa yang belum nih. Aminatun sama Maradong sama Triyatni. Ya, tolong nanti diinformasikan karena deadline-nya presensi 1 itu sesuai jadwal itu jam, karena 50 menit ya, 50 menit berarti sampai jam 5 lebih 20. Jadi presensinya terbatas waktunya. Jadi tolong on time, tapi kalau tugas nanti silakan saya kasih waktu seminggu untuk mengumpulkan, tidak apa-apa. Ya, tidak harus sesuai jadwal. Tapi kasih longgar karena saya juga paham kesibukan kalian sambil dengan kerja ya. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, materi ya. Materi tentang pengantar sistem informasi keperawatan. Saya yang pakai yang sudah ini aja. PDF saja. Oke, sekarang perlu kita ketahui dulu, banyak di antara kita yang mengartikan apa itu teknologi informasi. Jadi sebelum ke sistem informasi kajian keperawatan dasar atau sistem informasi keperawatan lebih besarnya nanti kata buat itu adalah sistem informasi kajian keperawatan dasar, itu kita menggunakan sebuah device yang namanya orang nyebut sih artinya teknologi informasi. Tapi bedanya apa toh teknologi informasi dengan informasi gitu ya. Slide saya sudah kelihatan ya, slide saya. Sudah, Oke, sekarang kita urai ya. Apa itu pengertian teknologi informasi menurut beberapa pakar di bidang dalam bidang komputer ya, teknologi informasi, bahwa menurut Hug dan Karen itu tahun 96
mendefinisikan sebuah teknologi informasi itu ya seperangkat alat untuk membantu kita ya dalam bekerja dengan informasi. Jadi semua alat yang dipakai untuk membantu pekerjaannya katanya dengan informasi dari penyediaan, pembuatan gitu ya. Sebelum informasi kan berupa data ya. Data-data dikumpulkan baru menjadi sebuah informasi. Nah, informasi nanti setelah kan akan dihasilkan sebuah informasi itu sudah memiliki nilai ya. Kalau data itu kan belum memiliki nilai. Dari kumpulan-kumpulan data tercipta sebuah informasi. Informasi nanti mau disajikan apakah untuk personal saja atau ingin di-share lewat jaringan atau teknologi komunikasi. Dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi sudah jelas bahwa teknologi informasi itu bukan cuma kalau di bidang teknik itu biasanya lebih mengarah ke hardware-nya, ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau definisi dari Hak dan Karen ini, teknologi informasi itu menyeluruh ya. Pokoknya apa saja yang kaitannya dengan pengelolaan, pemrosesan sampai dengan pengiriman informasi itu ya termasuk teknologi informasi. Maka nanti sistem informasi itu termasuk bagian dari sini. Jadi sistem informasi itu adalah pemprosesnya informasi. Jadi yang menginput, memproses, kemudian menampilkan datanya itu sistem informasi. Kemudian nanti akan di-share kemana itu masuk ke teknologi informasi. Jadi maksudnya antara informasi tadi dibaca oleh satu orang atau beberapa orang atau lebih, itu gabungan dari informasi itu akan tercipta sebuah teknologi informasi. Kalau dari Martin tahun 99 lebih jelas lagi bahwa teknologi informasi itu bukan cuma komputer saja, teknologi komputer. Ya, kita ketahui bahwa teknologi komputer itu kan terdiri dari apa? Ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian yang besar dari teknologi komputer, yaitu ada hardware, ya mungkin di pelajaran teman-teman yang sudah berkeluarga memiliki anak SD sudah mungkin pernah buka buku pelajarannya. Itu sudah ada bahwa komputer ada hardware, software, ada firmware. Kemudian kalau prosesnya ada inputnya biasanya berupa data, kemudian diproses menggunakan beberapa perintah, baru outputnya berupa informasi. Informasi nanti bisa disimpan atau dicetak gitu ya. Oke, kemudian bukan cuma lewat teknologi komputer saja, tapi bahwa menurut Martin itu teknologi komputer itu mencakup teknologi komunikasinya. Jadi bagaimana informasi itu disebarkan, disebarluaskan. Sistemnya sekarang sudah istilahnya menjadi tren ya, bahwa informasi itu tidak menjadi konsumsi intern saja, tapi juga bisa konsumsi oleh khalayak umum. Tapi juga tergantung dari haknya ya. Tidak mungkin data-data yang bersifatnya back office akan ditampilkan di front office gitu, tidak mungkin ya. Jadi cuma data yang kira-kira khalayak umum itu yang nanti akan ditampilkan di front office-nya. Kalau front office dan back office di keperawatan mungkin beda ya. Kalau front office itu apa? Pencatatan itu ya. Kalau back office kan proses memanage dari sistem asal keperawatan itu masuk ke back office kalau dalam dunia keperawatan. Oke, kemudian ya alasan kenapa kita gunakan komputer gitu ya. Ada kenapa kita gunakan komputer? Ada mungkin 4 alasan yang umum ya. Alasan yang bisa mendasari kita beralih menggunakan teknologi informasi atau komputer di sini. Yang pertama mungkin dari segi storage penyimpanan ya. Dengan kita menggunakan komputer atau berbasis teknologi informasi itu bisa menyimpan dengan data yang besar ya. Kalau zaman dulu kita memiliki flash disk ya, itu 128 MB itu sudah besar ya. Sekarang sudah sampai 64 bahkan 256 GB dalam satu kepingnya kartu memori maupun flash disk ya, sangat simpel. Dan bisa menyimpan ribuan jutaan data yang di sana. Ya, beda dengan kalau kita masih berbasis manual ya menggunakan cetak atau formulir itu. Bayangkan kalau sekelas Rumah Sakit Karyadi menanganinya berupa masih manual, itu butuh berapa ruangan di rumah sakit yang digunakan untuk menyimpan data dan data pasien maupun data histori tindakan pasien. Itu sangat membutuhkan peluang yang tidak sedikit. Ya. Itu storage dari penyimpanan.
Kemudian ada reliability dan konsisten, handal. Nah, kalau kita gunakan komputer itu handal, maksudnya handal itu bahkan server itu kalau komputer bisa bekerja 24 jam dalam sehari ya, tanpa kena. Begitu kita minta datanya ya langsung akan keluar. Handal dan konsistensi. Konsisten itu maksudnya kalau tahapnya A sampai dengan Z harus dilalui A, B, C, D, E dan seterusnya, itu konsisten. Tidak mungkin dia akan meloncat. Ini namanya alasan kita gunakan komputer, handal dan konsisten. Alasan ketiga itu dari speed, kecepatannya ya. Kita tahu bersama bahwa dengan kita gunakan komputer ya, kalau zaman dulu ya kita belum bisa membayangkan kita bisa kuliah, saya di rumah, jenengan semua di rumah masing-masing, itu belum bisa terpikir. Tapi dengan sekarang harus kalau zaman dulu kan harus ketemu dalam satu tempat ya baru disampaikan apa yang materi ya. Kalau sekarang via daring, asalkan semua sudah online dalam satu line yang sama, semua bisa berkomunikasi dalam dunia virtual ya. Speed, kecepatan. Kemudian ya dari perkembangan speed mungkin kalau zaman dulu masih ada Pentium ya, sekarang sudah ada Core i gitu ya. Kalau dari kecepatan, otomatis mempengaruhi kecepatan proses. Mungkin teman-teman ada yang paham tentang speed di komputer ini ya, yang prosesor itu ya, speednya bisa hertz ya, 3 Hz sampai gigahertz. Kalau yang sekarang inti prosesnya yang biasanya diperbanyak. Kalau zaman dulu single core ya, kalau sekarang sudah bisa 2 core, ada 4 core, 8 core sampai 16 inti proses yang mempengaruhi kecepatannya ya. Bisa kita bandingkan mungkin kalau punya laptop zaman ya tahun 2000-an ya dibandingkan dengan tahun 2020 kan beda sangat jauh sekali ya dalam proses. Bahkan mungkin tidak bisa dipakai ya untuk kebutuhan sekarang. Saya memiliki laptop kuliah saya itu S2 tahun 2008 ini. Sekarang untuk kerja ya udah walaupun laptopnya masih belum rusak ya, cuma baterai. Tapi kalau untuk proses sudah tidak bisa untuk ini mengimbangi kebutuhan untuk kepentingan sekarang. Karena kebutuhannya semakin cepat, membutuhkan koneksi dan pemrosesan semakin cepat. Alasan keempat yaitu akurasi dari masalah ketepatan prosesnya. Jadi tentunya ini akan dipengaruhi dari perintah ya yang diberikan oleh komputer tersebut. Kalau coding atau perintah yang diberikan itu benar, tentunya nanti hasilnya akan akurat. Contoh kalau ada pengoperasian A plus B, gitu. Kalau datanya A dan plus B-nya sama konsisten benar, pasti hasilnya juga akan benar. Akurasi. Kemudian terakhir adalah komunikasi. Itu mungkin manfaatnya yang sekarang jadi sudah sedikit saya bilang tentang komunikasi ya. Komunikasi kalau zaman dulu cuma bisa suara chatting saja, pernah ngalami yang tahun 2000 ya 2000-an ya. Waktu telepon juga masih cuma telepon sama SMS saja, itu kita sudah bisa menggunakan aplikasi internet untuk chatting ya, chat dan media chat itu. Kalau sekarang bukan cuma tulisan saja, bahkan suara, bahkan video bisa kita lewatkan lewat komunikasi internet. Communication itu mungkin secara gambaran umum ya, ada 4 alasan kita gunakan komputer ya. Silakan dijeda kalau ada pertanyaan. Kemudian pemanfaatan dalam bidang sehari-hari, ya itu juga tidak bisa kita pungkiri ya, dalam bidang edukasi. Ya, sekarang juga kalau zaman dulu tutorial seperti ini, sekarang lewat daring Zoom ya atau Google Meet. Ya. Kemudian dalam finansial itu mungkin sudah merambah ke e-commerce atau e-banking ya, finansial. Government apalagi setiap institusi sudah memiliki layanan web informasi yang digunakan untuk menginformasikan ke masyarakat. Dalam bidang kesehatan, ini contohnya di ini ya, bidang kesehatan. Kalau kita kaitannya dengan perawat ya mungkin ini sistem informasi itu. Kalau kita data asuhan perawatan harus menggunakan beberapa buku untuk satu pasien saja, dengan sistem informasi akan meminimalkan atau paperless ya, datanya disimpan di penyimpanan baik itu hard disk maupun kartu memori ya, bisa kita simpan, kita buka dimanapun. Kemudian sign ya, sign ini juga ini salah satu contohnya, publikasi, travel dan macam-macam. Itu industri apalagi yang sekarang generasi teknologi
revolusi industri 4.0 ya, 4.0, 4.0 ya. Itu sudah menggunakan artificial intelligence untuk menggantikan tenaga para manusia, digantikan dengan teknologi mesin yang bisa berpikir sendiri. Ya, kita tidak bisa menghindari, cuma harus beradaptasi. Ya, dengan hilang beberapa lahan pekerjaan, tentunya akan membuka peluang yang lain. Zaman dulu belum ada ojek online, ya, sekarang sudah ada. Zaman dulu kita belum bisa tergambar bagaimana memasarkan produk yang buatan kita. Sekarang dengan mudahnya kita daftarkan ke e-commerce, pelanggan akan mengenal sendiri, ya, kita transaksi tanpa bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Itulah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari seperti Korea Utara ini ya. Tapi kita harus menyesuaikan. Pasti nanti akan ada peluang atau pengganti pekerjaan yang bisa kita ambil lewat perkembangan teknologi. Itu saya kira kita baru masuk ke teknologi informasi. Tidak salah, teknologi informasi. Dalam mendapatkan kaitannya dengan ini jam berapa ini? Sudah jam 5:04. Kurang 5 menit, semoga cepat lah. Saya narasikan cepat. Mana tadi? Sistem informasi keperawatan. Oke, salah satu. Untuk mendapatkan informasi mengenai data kesehatan, misalnya ya, kita perlu membuka banyak sekali catatan dokumen. Ya, tentu mungkin bagi teman-teman yang di lahan yang masih menggunakan manual ini cocok ini. Kemudian sekarang dengan kemajuan teknologi, maka hanya dengan satu kali klik saja akan mengetahui beberapa yang sudah mampu mengakses data yang kita perlukan. Jadi dengan datanya, dengan sistem informasi nanti akan memudahkan, baik itu mungkin kalau kaitannya dengan informasi keperawatan ya bagi perawat, mungkin bagi pihak manajemen kalau ingin mengetahui data pasien dan sebagainya. Dan cuma satu klik atau mengetikkan indeks, kata field index ya kalau namanya, atau clue pencarian kalau di sini ya kode pasien ya, atau nomor rekam medis. Jadi biasanya kan satu pasien satu dengan pasien yang lain yang berbeda. Kemudian kalau kita definisikan bahwa sebuah konsep dasar sistem informasi itu apa bahasanya? Sistem informasi itu menurut Robert dan Karus ya, bahwa suatu sistem di dalamnya suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, baik dari transaksi harian ya, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jadi aslinya sistem informasi yang itu kalau memang diterapkan itu kompleks ya, kayak di C1 itu ya. Ada bagian admin program studi, ada bagian seksi admin keuangan yang untuk memvalidasi mungkin sudah KRS atau belum. Ada bagian pengajaran yaitu dosen. Ada bagian mungkin dari pihak ada mutu nanti kalau biasanya setelah tes nanti ada kuesioner yang dibagi, ada penjaminan mutu. Itu semua terintegrasi ke sana yang mendukung sebuah operasi yang bersifat manajerial tadi. Kemudian nanti laporan-laporan juga akan bisa dibuat lewat sistem itu. Itu kalau kita sudah belajar sistem informasi secara kompleks ya. Walaupun nanti mungkin waktu kita tidak nyampe sana, cuma sampai kajian. Tapi ya nanti sambil jalan lah. Kalau kalian cepat dalam menerima materi saya, nanti akan semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Ya. Tapi jangan khawatir, saya tidak menuntut banyak kalian menjadi programmer bukannya. Tapi minimal tahu, kira-kira sistem informasi keperawatan itu alur background-nya atau sejarahnya, cara membuatnya itu minimal tahu. Ya. Jadi pertama harus ada user interface, kita buat coding lewat bahasa pemrograman. Kemudian nanti dihubungkan dengan basis data. Bagaimana dikorelasikan antara basis data dengan coding yang kita buat lewat bahasa pemrograman tadi. Oke. Kalau komponen sistem informasi mungkin ada 6 bloknya. Satu ada blok masukan, ada blok model, keluaran, teknologi, basis data, dan kendali. Ini 6 blok menurut John Burst dan Gary Krasniqi. Satu blok masukan itu terdiri dari metode yang dia menangkap data akan dimasukkan. Nah, berupa dokumen dari dasar ya, macam-macam ya kalau dalam sistem itu. Kalau di keperawatan itu ada kayak hasil lab gitu ya. Ada mungkin mensyaratkan di sistemnya untuk men-scan juga ada. Ada yang cuma memfoto juga ada. Ada yang cuma menginput datanya saja, nama dan sebagainya, keluarnya apa gitu ya.
Ada mungkin di sistem informasi yang lain kayak di swalayan itu harus menggunakan scan barcode, jadi membaca kode produk yang dibeli dan sebagainya. Macamnya banyak blok masukan. Kemudian ada blok model. Kombinasi prosedur, ya inilah blok model ini masuk yang membuat program atau nanti akan kita coba praktekkan ini. Kita aslinya mempelajari bagaimana membuat blok modelnya. Terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data yang tersimpan dalam basis data dengan cara yang sudah tertentu dalam menghasilkan keluaran yang diinginkan. Keluaran nanti ya berupa format laporannya kayak apa. Gitu ya. Kemudian ada blok keluaran. Keluaran ini biasanya berupa dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen. Kalau di Seato contohnya kalau laporan itu ya jurnal pembelajaran, jurnal kuliah, presensi mahasiswa, nilai, nanti semua akan kerekap dan bisa dicetak yang bisa dipakai untuk pelaporan. Kalau di akademikan itu kan nanti kalian ada KHS ya, KHS, kemudian nanti ada transkrip, ada ijazah, itu semua blok keluaran dari sebuah sistem kalau dicontohkan dengan sistem informasi akademik yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada blok teknologi. Ya, teknologi ini merupakan alat ya, toolbox. Ini lebih cenderung ke tadi kayak komponen komputer ya, ada brainware, di sini ada teknisi ya. Teknisi, operator komputer, pemrograman, operator pengolah data dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak. Lunak nanti kaitannya dengan ini, aplikasi apa yang dibutuhkan untuk supaya codingnya itu berjalan, informasinya jalan. Kalau nanti kita pakai itu ada web server untuk menampilkan PHP-nya, sama kita butuh text editor. Cuma dua itu ini aplikasi perangkat lunaknya. Kemudian perangkat keras hardware-nya, otomatis ada PC untuk menyimpan informasinya itu. Otomatis kita butuh kalau dia disimpan di dalam sebuah server, otomatis nanti kita butuh jaringan untuk membukanya gitu ya. Itu namanya hardware yang dibutuhkan. Kemudian ada blok basis data, tadi sudah sedikit saya sampaikan. Blok basis data dalam sebuah sistem informasi tadi. Kalau kaitannya dengan sistem informasi keperawatan apa? Ya nanti ada data tentang masalah ya, diagnosa perawatan tadi nomornya berapa, ada masalahnya apa. Kemudian gejalanya apa saja. Kemudian ada data tentang pasien, data tentang apa lagi? Perawatnya gitu ya. Karena harus data perawat satu dan perawat lain kan harus memiliki user yang tersendiri. Oke, saya kira itu ya blok basis data. Kemudian ada blok kendali. Blok kendali di sini banyak hal yang dapat merusak informasi ya, seperti misalnya bencana alam. Maka di dalam ini bakaran gitu ya, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan itu maksudnya kehack. Kan banyak sekali kita jumpai keamanan sistem informasinya kehack kurang gitu ya. Kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan, ketidakefisien dan sabotase dan sebagainya. Maka harus ada beberapa tindakan biasanya kalau kita ingin membuat sebuah sistem informasi itu. Kalau kaitannya dengan ini bencana, berarti kita harus tempatkan benar-benar server itu yang safe ya tempatnya, atau mungkin ada pelindungnya. Biasanya kalau kaitannya dengan penyimpanan sistem yang bekerja 24 jam ya harus di ruangannya harus ada pendinginnya, jangan sampai panas, temperaturnya dijaga ya. Kemudian kalau menjaga kecurangan bagaimana? Ya kecurangan itu berarti dari informasi harus cuma user yang tertentu saja atau yang terdaftar saja yang bisa mengaksesnya. Jadi tidak memberikan celah kepada user yang tidak terdaftar di dalam sebuah sistem. Kemudian sabotase dari pihak lain berarti menutup celah-celah. Sistem informasi kan banyak ya celahnya, tergantung dari programmernya hasilnya. Jadi ada celah-celah yang diberikan secara tidak sengaja. Atau tapi kalau yang membuat paham seharusnya bisa menutup, selain memanipulasi supaya tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Kemudian blok kendali berikutnya, pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem tadi dapat dicegah. Tadi tindakan-tindakannya sudah saya sampaikan. Oke, kelebihan dari sistem informasi dan kekurangannya apa? Pasti suatu hal itu pasti ada baik dan buruknya ya tentunya. Kelebihan dari sistem informasi sebagai sarana pengambilan keputusan ya. Yang semakin dengan menggunakan sistem informasi kita lebih cepat dalam mengambil keputusan. Sebagai media sarana penyedia data, termasuk kita kalau butuh data waktu-waktu tinggal diklik aja.
media komunikasi antar bagian, bisa berkomunikasi lewat sini. Di Siato pun bisa kalian ini ya, komunikasi lewat forum ya. Sudah sampaikan Pak Handari belum tentang chat ya? Ada, silakan di forum chat kalau ingin bertanya, boleh di sana. Tapi kalau sekarang sudah ada WA, itu lebih cepat WA Pak untuk responnya. Kalau WA itu kan ada notifikasi ya. Kalau di ini kan di Siato kan harus buka dulu, baru tahu forumnya ada message atau tidak ya. Saya silakan nanti dipakai yang mana lah, yang kira-kira bisa berkomunikasi secara secara cepat ya. Kemudian kekurangan sistem informasinya apa? Bertambahnya angka pengangguran. Ya tentunya kalau menggunakan sistem yang semula kita butuh tenaga banyak akan menjadi minimal. Keamanan data yang rentan tentunya ya. Sebagus apapun tetap pasti ada celah. Sekarang belum, mungkin besok sudah ditemukan baru ya. Itu kita wajar seperti itu. Tapi bagaimana kita mengadaptasi teknologi itu. Kemudian sebagai alat pengontrol data. Ya, pengontrol data itu maksudnya gini. Ya sama kayak ini. Kalau jenengan beli cabai rawit di pasar, nah pasti buka sih. Oh, cabai rawit mungkin tidak ya, mungkin ini barang elektronik ya. Kalau kalian beli di swalayan ini, oh pasti biar membandingkan yang di daring dulu. Oh, yang di e-commerce itu berapa toh? Salah satu contohnya seperti itu ya, sebagai alat pengontrol data. Saya kira itu pengantar untuk sistem informasi. Pertemuan satu sudah persis 1 jam saya sampaikan, 50 menit ya. 50 menit lebih 4 menit. Tidak apa-apa lah. Ya, pertemuan kedua silakan presensi, teman-teman. Presensi ada di mana tadi? WAS. Ada yang mau bertanya silakan. Kita belum masuk ke materinya ya. Materinya ada di bab di ini, di pertemuan kedua. Oh ya, dari 36 yang hadir, ada yang enggak punya laptop atau PC atau komputer? Adakah? Saya Pak, saya pakai tab Siapa sementara nih, ini Pak. Pakai apa? Ferry Pak. Oh Pak Ferry. Tab. Makanya apa Pak Ferry? Belum. Belum. Ini pakai tab Pak. Oh pakai tab. Belum pakai komputer. Tabnya Android Komputernya atau? nanti rencana. Oh ada rencana. Oke Android. siap. Oke siap. Kalau Android di pertemuan kedua, coba saya share ya. Di pertemuan kedua itu jangan khawatir untuk aplikasi atau software kita yang kita pakai itu kompatibel dengan semua operasi. Jadi kalau kita ada penjelasannya di video saya di pertemuan kedua ya. Silakan dilihat di pertemuan kedua kelas sistem informasi keperawatan. Ini di TM kedua sudah saya upload materi dari kelas reguler ya. Ini penjelasan ini. Yang dibutuhkan apa itu ada semua di sini. Kalau kita gunakan PC atau yang berbasis Windows, ada 2 kebutuhan yaitu web server satu, kemudian yang kedua text editor. Web servernya kalau di yang berbasis Windows itu kita gunakan SAM. SAM-nya dulunya di mana sudah saya terangkan di video pertemuan kedua ya, di apacplan.org. Kemudian text editornya macam-macam. Bisa menggunakan Sublime, bisa menggunakan Edit Plus, ada Notepad Plus gitu ya. Cari di Google juga banyak. Saya sarankan yang nyari aplikasinya yang sudah crack ya untuk yang Sublime ya. Kalau yang SAM memang free dari apacplan, tapi kalau Sublime, Edit Plus itu kalau dari situs resminya itu berbayar. Maksudnya bisa dipakai walaupun tidak bayar, trial namanya. Tapi kalau ingin full, ya full itu silakan download aja di Google, cari aja pencarian seperti ini. Contoh ya, Google. Saya tidak akan cari bajak, cuma tipsnya karena niatnya yang baik untuk belajar ya. Contoh download link, download Sublime ya. Sublime text. Pilihnya yang sudah ini, jangan dari situs resminya. Kalau situs resminya mana nanti masih ada trialnya. Ya, silakan dari media yang lain. Yang ini dari Yasil 522 juga boleh. Dari sini biasanya sudah ada ini cracknya. Nah, ini biasanya sudah ada cracknya. Nah, ini yang full version. Nah, tadi yang full version.
Ini sudah ada fitur-fiturnya bagaimana. Nah, ini ada installernya apa, kemudian biasanya dia nanti di zip, ada cara langkahnya ada di sana. Tapi kalau teman-teman kesulitan juga, nih sini hujan deras sih. Kedengaran enggak suara saya? Kedengeran, Pak. Oh, lebih jelas ya. Oke. Kalau enggak nanti kesulitan saya share. Saya kasih, saya upload di Google Drive, nanti silakan diunduh. Tapi kalau yang SAM silakan free, itu bisa kalian download sendiri. Tapi kalau yang Sublime, Edit Plus itu memang kalau saya khawatir Pak kalau buka situs-situs yang tidak jelas tapi nanti ada malware-nya ya boleh. Nanti saya share aja master saya nanti ke Google Drive saya kasih linknya. Begitu ya. Coba dibuka dulu penjelasannya di ini di ada kurang lebih 1 jam ini. Ini yang kemarin kita kita tuturkan ke yang kelas reguler. Jadi kalau yang PC bagaimana? Kalau yang Android itu pengganti web servernya ada KS Web. Itu memang harus kayak membeli gitu ya. Karena kita harus menghargai karena yang lewat Android itu ada yang membuat itu modal 56.000. Tapi jangan khawatir, membelinya cukup sekali. Kalau panjenengan nanti pindah ke hardware ke mana ke akun lain atau ke HP lain atau ke asalkan emailnya sama, itu dia tidak registrasi ulang. Dia langsung bisa dipakai free ya 56.000 ya bisa dipakai. Ini kebetulan internet saya kurang bagus. Linknya sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Tapi gini ya, teman-teman kadang untuk paket internet itu lebih ada paketan YouTube enggak? Kalau yang lewat Google Drive kan harus memang data. Dan biasanya kalau saya upload video ini kurang lebih 200 meganan ya. Karena hasil Zoom itu 1 jam kurang lebih sekitar 200. Tapi kalau punya data yang plus YouTube gratis itu kan mungkin kalau nanti beberapa teman-teman yang lebih cenderung lihat YouTube saja nanti saya upload di YouTube. Tapi kalau nyaman dengan Google Drive ya, share seperti ini ya nanti silakan dipakai ini. Ya. Saya kira itu untuk pengantar pertemuan pertama ya, kita masih pemanasan dulu. Mungkin silakan dibaca pertemuan kedua. Untuk kelas teori maupun praktek masih menggunakan 1 kelas ya. Jadi di sini itu kelasnya jadi 1. Untuk yang praktikum kedua di sini ada tugas ya. Ini deadline-nya 14 Maret. Nanti silakan dibaca tutorial videonya. Tugasnya cuma mengcoding ya, mengcoding ini. Tapi gini, apa tanggal 14 itu hari apa? Senin ya? Senin apa Selasa ya? Oh, Senin. Apa saya ubah hari Selasa aja ya? Nanti Seninnya saya sampaikan bagi yang maksudnya apa kalau dari lihat videonya belum paham gitu ya. Oke, saya ubah hari tanggalnya 15. Tugas kalian cuma mengedit ini di sini kan ada modul ya di ini pengenalan bahasa PHP. Silakan diunduh download file. Nah, ini isinya modul yang akan kita praktekkan sampai dengan UTS. Jadi ini sampai basis data tadi. Sampai basis data. Cuma nyampe ini. Berarti nyampe pertemuan ke-6 saja. Sampai ke-6. Nah, dari sini nanti tugasnya yang praktikum pertemuan kedua itu ngoding di sini. Ngoding 1.1 ya di sini yang ada di dalam kotak ini. 1.1 sampai dengan 1.7 komentar. Penjelasannya sudah ada semua di sini. Dan di dalam video juga sudah saya tambahi keterangannya. Ya. Nanti tugasnya di screenshot ya antara apa? Share screen saya masih kelihatan enggak ya? Enggak, Pak. Ada yang bilang. Bentar. Saya lupa belum share screen. Jadi sudah saya matikan. Oke, saya terangkan dulu. Nah, ini di pertemuan kedua nanti silakan diunduh ini ada unduh materi pengenalan bahasa pemrograman diunduh. Nanti filenya seperti ini. Nah, seperti ini. Tugasnya nanti di coding, tapi ini masih sampai dengan Selasa besok ya. Jadi ini kesempatan yang Senin besok semama setelah melihat video kalau belum paham juga nanti Senin saya terangkan. Nanti karena waktunya mau sudah ini ya, sudah lebih dari 1 pertemuan. Nah ini, kalian nanti di screenshot ini buat codingnya ini sama di sini. Jadi hasilnya apa, codingnya apa. Contoh gini, saya punya browser ya. Saya punya browser yang tadi berapa? .1 ya.
Localhost, enggak, saya localhost latihan. Nah, cara aslinya sudah ada di di pertemuan kedua sudah saya upload semua. Oke, saya ajari cara ini ya, cara screenshot tugasnya saja. Yang dikumpulkan nanti seperti apa formatnya. Oke, contoh di sini ada TM2. Nah, ini hasilnya, nanti codingnya seperti apa? Codingnya taruh di sini. Kalau ingin satu layar screen itu dua tampilan, yang di sini pilih ini tombol jendela di keyboard, pilih panah kiri, Kemudian yang codingnya kebetulan saya pakai Sublime ya, Sublime. Nah ini pilih jendela panah kanan. Ya nanti akan menjadi dua seperti ini. Nah, di sini ada hasil tampilan browser, di sini ada tampilan codingnya. Nah ini tinggal di screenshot, pindah di Word, sudah jadi tugasnya. 1.1 sampai dengan 1.7. Oke gitu ya. 1.1 codingnya ini, nanti jadinya ini. 1.2 codingnya ini, nanti jadinya ini. Gitu. Ada penjelasannya semua di pertemuan kedua. Oke, coba kita beralih. Kalau video kan terserah, nanti kalau sudah sampai pertemuan terakhir masih ada waktu, belum ngantuk dan tidak ada kerjaan, silakan dibuka materi pertemuan kedua sebelum kalian bisa mengcoding ini. Ya. Kalau tidak, atau gini ya, saya khawatirnya kalau tidak difasilitasi grup itu tanyanya nanti Elsa akan kesulitan. Ini dari teman saya tanya ini akan kesulitan. Tidak aja karena untuk memfasilitasi kelas prakteknya, kalau nanti prakteknya ada kesulitan, silakan buat grup saja. Buat grup, saya dimasukkan khusus nanti untuk konsultasi coding yang error. Pak, ini dari modul ini kok tidak bisa, caranya bagaimana? Nanti silakan buatkan grup. Itu maksimal Senin ya, saya harap Senin itu sudah ada grupnya supaya nanti bagi teman-teman yang bertanya di grup, nanti yang lain bisa, kalau kendala yang sama bisa saling bisa tahu. Kalau saya ada jawab, nanti yang lain bisa mengingatkan atau oh ini sudah dijawab. Nah, yang lain tidak bertanya lagi. Gitu ya. Silahkan nanti dibuka dulu video pertemuan kedua sebelum kalian praktek di modulnya ini. Oke, nanti tetap saya fasilitasi. Dan kalau sudah ada grupnya bertanya di sana, saya akan menjawab. Ya, saya kira itu pengantar untuk warming up untuk sistem informasi keperawatan. Ya, semoga di pertemuan, saya tahu kalian itu sibuk, saya juga sibuk. Tapi harapannya mata kuliah ini tetap kelulusannya harus kalian lalui. Tidak usah berpikir coding itu rumit, tidak usah. Karena bahasanya itu bahasa Inggris sederhana. Ya, nanti saya sampaikan. Jadi mata kuliah saya itu tidak mempelajari bahasa coding yang rumit ini. Yang kita butuhkan aja dalam membuat sistem informasi keperawatan. Yang tidak kita butuhkan, kita tidak mempelajari. Jadi silakan diperdalam sendiri. Dan coding-codingnya tidak terlalu banyak. Ada 3 baris, ada 4 baris gitu ya. Tidak usah khawatir. Semua kalau dengan niatan ingin belajar, insya Allah akan diberikan kemudahan. Saya kira itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Saya end dulu rekodnya.